Maka orang bapak kalau tak sikat gigi dan mulut bapak sangat bau subuh-subuh, sebaiknya bapak usah ke masjid. Bahkan ketika ulama menyusun hal-hal yang membuat orang sebaiknya jangan ke masjid berjamaah apa? Mulut bau yang tak bisa dihilangkan. Ini samaknya beda ya, tak sama yang biasa kita pahami menyamak kulit karena anjing dan babi. Ini lain cerita. Ini menyamak, yang dimaksud adalah menyamak kulit binatang. Ya. Sama kita pergi kampung, kita tidak tahu orang kampung itu dia masakannya halal atau tidak, gitu ya. Dia masaknya, tapi kita tahu dia Muslim. Dari mana kita tahu? Ada Bismillahirrahmanirrahim, yang jualnya pakai jilbab. Perlukah kita tanya, ini daging halal atau tidak nih bu? Kita berus-nuson. Oh ya, ini orang Muslim yang jualan. Tapi sebaliknya kalau seandainya yang jualan kita lihat ini kampung non Muslim, jualan dia, itu gimana itu? Nah, di sini baru kita perlu hati-hati. Pilihlah yang mungkin kemungkinannya paling halalnya lebih tinggi. Saya contohkan, misalkan ibu pergi ke daerah, misalkan ke Jepang gitu ya. Kita kan tidak tahu di Jepang. Suci bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan lain-lain, tapi dia tidak mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa menggunakan untuk mandi wajib. Silakan Ustaz Taufik, guru Al-Bahjah. Nah, yang keempat, ada kemarin kita yang keempat, air apa namanya? Mutanajjis. Air yang sudah bernajis. Air yang sudah bernajis tentu saja tidak suci, apalagi mensucikan. Nah, kalau dia sudah bernajis, dia saja tidak suci, bagaimana dia bisa mensucikan? Tentu tidak bisa. Apa yang menyebabkan air itu bernajis? Pertama, jika air ini dimasuki najis. Apa saja najis yang kita bicarakan pada pertemuan sebelum ini? Semua yang keluar dari kubul dan dubur. Apa lagi? Darah atau nanah. Apa lagi? Muntah. Apa lagi? Bangkai. Apa lagi? Anjing dan babi. Dua binatang, anjing dan babi. Yang najis berat ini nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Jika masuklah macam-macam najis ini, kira-kira lumpur masuk nggak di situ? Kalau celana kita kena lumpur, ibu, boleh nggak digunakan untuk sholat? Ayo bu, boleh. Kenapa? Karena dia tidak bukan najis. Yang tak boleh dibawa sholat itu adalah najis, bukan kotor. Kalau kotor tidak apa-apa, bernajis boleh tak boleh. Nah, begitu dia. Tapi dengan catatan juga, air itu tengok dulu volumenya. Apakah dia sampai 2 kula atau belum? Yang ingat kemarin berapa 2 kula itu? Ya, ada yang mengatakan 190-an. Ada juga yang mengukurnya sampai 240-an. Ini ada perbedaan ulama dalam takaran 2 kula itu. Liter, maaf. Ya, liter. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena alat ukur dulu berbeda dengan sekarang. Jadi menghitungnya pun jadi perbedaan. Catatannya bagaimana? Jika air sudah sampai 2 kula, masuk pun benda bersih tadi, kopi, teh ke dalam air, kalau sudah sampai 2 kula, kalau belum sampai 2 kula, maka dia otomatis tidak bisa mensucikan. Tapi kalau seandainya 2 kula lebih,
tengok dulu berubah nggak sifat dasar air itu. Apa sifat dasar air tadi? Rasa, bau, dan warna. Yang kedua, jika ada air 2 kula masuk najis ke dalamnya, apakah otomatis air itu bernajis? Tidak. Tergantung berubah nggak rasa, bau, dan warna. Jika tidak mengalami perubahan, maka air itu tetap suci mensucikan. Tapi kalau dia mengalami perubahan sifat dasar air tadi, maka air itu sudah hilang sifat suci mensucikannya, maka dia bernajis. Tidak boleh diminum, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Inilah resume pembahasan kita pada pertemuan sebelum ini. Kurang gula Ya? kurang gula. Yang mana tuh, Pak? Yang masuk, yang tidak berubah. Nah, dia Pak, kalau dia kurang 2 kula masuk najis, berubah atau tak berubah, dia sudah bernajis. Iya, kalau kurang, misalkan masuk darah ke dalamnya, walaupun tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, tapi dia kurang dari 2 kula, air itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kalau masuk misalnya cicak yang hidup atau Kecoa itu bukan najis, karena najis tadi itu bangkai atau tidak. Kalau dia bangkai, misalkan bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati, yang tidak disembelih nama Allah, itu namanya bangkai. Kalau tikusnya mati tikusnya masuk ke dalam itu, maka berarti bangkai yang masuk. Kalau tidak mati dia bukan bangkai. Beda dengan anjing dan babi. Kalau anjing dan babi dia tak perlu mati. Tergantung airnya. Terjadi perubahan atau tidak. Nah, gitu. Tapi kalau terlalu sedikit, termasuk darah, muntah, kalau sangat sedikit, maka sifatnya ma'fu anhu. Nah, apa yang kategorikan sedikit? Ulama tidak menetapkan kadar sedikit itu. Asalkan kita menganggapnya sedikit, maka itulah sedikit. Contoh apa? Misalkan darah nyamuk. Darah nyamuk bagi kita itu sangat sedikit. Maka darah nyamuk yang menempel di pipi kita pukul, ada darahnya, tapi karena ukurannya sangat sedikit, dia walaupun najis tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ma'fu anhu, dimaafkan, itu disebut oleh ulama. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ini pembahasan resume pembahasan bulan lalu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan juludul maitati. Apa itu juludul maitati? Kulit-kulit bangkai. Kenapa ada pembahasan kulit bangkai di sini? Zaki, hapus papan tulis. Kenapa ada pembahasan kulit bangkai di sini? Jadi begini ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu tidak ada ember seperti kita. Dulu di zaman Rasulullah, kalau menyimpan air itu ada namanya kirbah. Kirbah itu apa? Kirbah itu kulit binatang yang dirajut ujung-ujungnya sehingga air tidak keluar. Itu namanya kirbah. Kalau kita mungkin dulu pernah nonton film-film klasik, ada orang bawa air minum tapi dalam kulit, itu namanya kirbah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah air yang ada dalam kirbah bisa digunakan untuk berwudu atau tidak? Nah, saya ulangi supaya kita paham. Mengapa ada pembahasan kulit bangkai dalam bab ini? Juludul maitati artinya adalah kulit bangkai. Dalam bab ini nanti akan diterangkan bagaimana cara membersihkan kulit bangkai sehingga kulit bangkai ini bisa digunakan untuk apapun dan bahkan bisa digunakan untuk menyimpan air. Dulu di zaman Rasulullah, alat untuk menyimpan air itu namanya kirbah. Kirbah itu adalah kulit binatang yang dijahit ujung-ujungnya sehingga air tak bisa lewat lagi. Jadi tempat penyimpanan air namanya kirbah. Nanti kirbah itu digantung-gantung di rumah-rumah. Itu namanya kirbah. Kirbah itu pakai kop atau kap? Kop. Lalu kemudian pertanyaannya lain nanti yang bersinggungan hari ini adalah, apakah kulit binatang itu bisa digunakan untuk aksesoris atau tidak? Hari ini orang menggunakan kulit binatang untuk aksesoris. Apa contohnya? Sepatu. Apa contohnya?
tali pinggang, tas, dompet dan lain-lain yang terbuat dari kulit. Apakah dia kulit binatang betulan gitu ya? Ada yang terbuat dari kulit binatang betulan. Jika dia terbuat dari kulit binatang betulan, apakah bisa bernajiskah atau tidak? Nah, ini akan terjawab dalam pembahasan ini. Faslun, di situ ada kata faslunnya, enggak ada? Ada. Faslun, bab pasal fi zikri syai'in, dalam zikri. Zikri artinya menyebutkan syai'in, sesuatu atau benda gitu ya. Sesuatu. Oh, matannya aja, itu tidak ada di situ. Masalahnya orang-orang nengoknya matan. Oh, baik. Wa juludul maitati, dan saya artikan dulu sampai satu paragraf, nanti baru saya terangkan. Wa juludul, dan kulit al maitati, bangkai, kulluha, ada di situ. Oh, berarti kayak Bapak baca matan goyanya ya? Dari kemarin yang kita. Oh, di atasnya ya. Oke, kita terjemahkan dulu matannya. Wa juludul maitati, dan kulit bangkai, tathuru, bisa suci, bisa disucikan, biddibar, dengan disamak. Kalau bahasa kitanya disamak. Ini samaknya beda ya, tak sama yang biasa kita pahami menyamak kulit karena anjing dan babi. Ini lain cerita. Ini menyamak, yang dimaksud adalah menyamak kulit binatang ya. Illa, kecuali jildal kalbi, kulit anjing, wal khinziri, dan babi. Nanti saya terangkan, saya baca dulu. Wama, dan binatang-binatang. Ma di situ diartikan binatang-binatang. Tawallada, yang lahir, minhuma, dari dua binatang tadi. Maksudnya keturunan dua tadi, keturunan anjing dan keturunan babi. Maksudnya apa? Jika dikawin silang anjing dengan binatang halal, misalkan anjing dengan kambing, maka yang lahir itu statusnya sama seperti anjing, tidak disamakan statusnya menjadi kambing. Nah, gitu maksudnya. Jika dikawin silang, di India sudah berhasil dikawin silang babi dengan sapi, maka yang lahir itu kategorinya anak babi, tidak dikategorikan anak sapi. Walaupun nanti kita tengok bentuknya lebih mirip sapi daripada babi, tapi hukum-hukum babi melekat pada diri dia, hukum-hukum anjing pun melekat pada diri dia. Paham ya? Jadi kawin silang misalkan anjing dengan apa? Dengan rusa misalkan. Mirip, kemana miripnya? Miripnya ke rusa, maka anak apa dia? Anak anjing. Babi dikawinkan dengan apa? Babi dikawinkan dengan apa, mungkin ya tadilah sapi gitu. Maka dia bukan anak sapi, dia anak babi. Maksud anak babi di situ, hukum-hukum tentang babi tak boleh dipegang, air liurnya segala macam, itu semuanya sama hukumnya, itu maksudnya. Atau min, dari ahadihima, salah satu daripada keduanya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai. Tadi kan kulit ceritanya, bagaimana dengan tulang? Nah, wa sya'ruha, dan bulu-bulunya, bulu binatang, najisun, itu adalah najis. Nanti kan dijelaskan. Illal, kecuali adami, kecuali manusia. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Kita selama hari ini kan mengenal samak. Samak itu adalah bagaimana kita kalau tersentuh anjing, tersentuh babi, kita menyamak apakah baju kita ataupun kulit kita dengan cara menyiramnya 7 kali, dan salah satunya menggunakan air yang sudah dicampur dengan tanah. Itu menyamak kulit kita jika bersentuhan dengan anjing dan babi. Tapi menyamak di sini yang dimaksud adalah menyamak kulit binatang sehingga halal untuk digunakan. Nah, bagaimana cara menyamak kulit binatang? Ini perlu kita tahu ya, biar nanti kita bisa mengukur
Kalau kita dapat ular, kira-kira sudah boleh digunakan untuk buat tali pinggang atau belum? Gitu ya. Sudah bisa digunakan untuk ikat pinggang atau belum? Pertama, cara untuk menyamak binatang. Syarat yang pertama adalah semua binatang itu boleh disamak kulitnya, bisa disamak kulitnya, kecuali dua binatang yang tak bisa disamak kulitnya. Kulit anjing dan kulit babi. Selain anjing dan babi, maka semuanya bisa disamak. Bagaimana cara menyamaknya? Pertama, buang semua yang melekat pada kulit. Apakah lemak atau daging atau apapun itu yang bisa busuk ketika lengket ke kulit, maka dibuang dulu. Digosok. Ini cara kalau tahu kita nanti mau buat gendang segala macam dari kulit binatang, pastikan dulu gosok. Setelah itu kata ulama, rendam pakai air yang keras seperti cuka atau apa itu, atau garam atau apalah yang menurut kita keras, bisa merontokkan tadi dagingnya segala macam. Setelah itu dijemur di terik matahari yang sangat panas. Terik matahari sampai dia betul-betul kering. Nah, setelah itu maka statusnya sudah disamak. Jadi gampang kalau nyemak kulit binatang. Nah, bagaimana caranya tadi? Satu, buang semua apakah daging, lemak atau apapun yang lengket ke kulit yang bisa busuk, buang dulu. Apa cara membuangnya? Terserah kita, mau kita gosok, mau kita kikis, terserahlah. Mau dibakar ya, bisa saja. Yang kedua, direndam pakai air yang betul-betul kuat, yang menurut kita bisa betul merontokkannya. Yang ketiga, ini tak wajib yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi yang paling wajib. Yang ketiga, setelah dicuci, dijemur, diterik matahari sampai dia betul-betul kering. Nah, setelah dia kering itu, maka statusnya sudah disamak. Maka kalau sudah disamak, buatlah sepatu dari kulit. Setelah disamak, maka Rasulullah melihat ada binatang yang dibiarkan mati, kata Rasulullah, kenapa kulitnya tidak dimanfaatkan? Manfaatkanlah kulitnya, kata Rasulullah. Dagingnya tak bisa dimanfaatkan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Untuk tas, untuk macam-macam lah gitu ya. Ya itu syaratnya agak berat kalau jangik, Pak. Syaratnya apa? Binatang itu harus disembelih dengan cara sah. Kalau ini mau binatang halal dimakan maupun tidak halal dimakan boleh. Contoh apa? Kulit harimau. Nah, kalau dimakan kan tak boleh. Tapi kan untuk lain boleh. Untuk apa? Misalkan untuk gendang, misalkan bagi kulit harimau. Apalagi misalkan untuk apa Pak? Tas segala macam. Nah, kalau mau dimakan seperti kerupuk jangik, syaratnya berat. Syaratnya dia binatang yang halal dan disembelih. Kalau ini mati binatang itu tengah jalan tuh, bisa kita gunakan kulitnya. Nah, tapi kalau mau dimakan harus disembelih dan dia binatang yang boleh dimakan, misalkan apa? Sapi, kambing dan lain-lain. Nah, begitu dia, Pak. Kalau statusnya macam itu, kita jumpa di binatang misalnya ular mati, setelah kita sama. Bagaimana status ketika kita memakai itu untuk sembahyang setelah dijadikan? Kalau sudah disamak, maka dia udah sah, dia suci dah. Maka dalam pembahasan bersuci ini ada pembahasan bagaimana menyamak kulit binatang. Kalau sudah disamak, dipakai untuk sholat, dia statusnya nggak najis lagi. Yang tak boleh dipakai sholat itu kalau statusnya masih najis. Kalau sudah disamak, maka dia tak najis lagi. Maka dompet kita pakai sholat, sah. Sepatu kita pakai sholat, sah. Tas kita pakai sholat, sah. Karena kita yakin yang kita punya itu sudah disamak statusnya. Maka kalau orang barat yang jualan itu gimana? Wallahu alam, kita tidak tahu disamak atau enggak gitu ya. Tapi kalau Ajo Minang yang jualan konveksi, ya kita berhusnuzon lah. Tak mungkin kita datang pula ke dapur-dapurnya untuk beli sepatu aja. Jo, ada sepatu kulit Jo? Ada nih. Ya udah, karena Jo yang jual, muslim dia, kita berhusnuzon. Sama kita pergi kampung, kita tidak tahu orang kampung itu dia masakannya halal atau tidak gitu ya. Dia masaknya, tapi kita tahu dia muslim. Dari mana kita tahu? Ada bismillahirrahmanirrahim, yang jualnya pakai jilbab. Perlukah kita tanya, ini daging halal atau tidak nih Bu? Kita berhusnuzon. Oh ya, ini orang muslim yang jualan.
Tapi sebaliknya kalau seandainya yang jualan kita lihat ini kampung non muslim, jualan dia, itu gimana itu? Di sini baru kita perlu hati-hati. Pilihlah yang mungkin kemungkinannya paling halalnya lebih tinggi. Saya contohkan, misalkan ibu pergi ke daerah, misalkan ke Jepang gitu ya. Kita kan tidak tahu di Jepang itu kan non muslim. Kita tidak tahu yang jualan ini, yang di binatang yang dijualnya halal atau tidak. Ada pilihan, daging, ayam, ikan, roti, Indomie. Nah, kira-kira gimana cara kita memilihnya? Apa yang paling tinggi tingkat haramnya? Kenapa daging? Karena daging ini pertama pertanyaannya adalah ini daging apa? Yang kedua, dia disembelih atau tidak? Yang ketiga, bumbunya pakai bumbu apa? Banyak sekali pertanyaannya. Turun ke ayam. Pertama, ayam itu binatang yang halal dimakan. Tapi kita tidak tahu dia disembelih atau tidak. Bumbunya pakai bumbu apa? Tapi dari 3 pertanyaan tadi, satunya dia terpenuhi. Kalau daging tadi nggak tahu daging babi atau daging apa. Kalau ayam jelas, ayam halal dimakan. Ada ayam, ada apa pilihan ikan? Berkurang. Kenapa? Karena ikan ini tak mesti disembelih. Pertama, dia halal dan tak mesti disembelih. Cuman masih ragu kita, bumbunya bumbu apa? Jangan-jangan minyak menggoreng ikan tadi sama seperti minyak menggoreng baru selesai menggoreng babi kan gitu. Nah, beli roti, di situ kan komposisinya pakai kode-kode tuh. A1 tak apalah namanya gitu ya. Kita tidak pandai membacanya. Komposisinya kok bahasa-bahasa kode semua, saya tidak paham yang mana babi, yang mana bukan babi nih. Masih meragukan juga. Ada Indomie jual. Tuh tulis di Indomie di bawahnya halal gitu ya. Ya yang halal lah, beli Indomie, masak Indomie. Tapi pertanyaannya kalau ada daging, ada ayam, mana yang kita pilih? Nah, mau tak mau kita pilih ayam karena itu yang paling kecil mungkin kan haramnya. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang jual. Tapi kalau kita tahu yang jual ini yang jual ini muslim, maka kita kedepankan husnuzon kita. Pernah dulu saya waktu dievakuasi dari Mesir singgah ke Thailand. Mau berangkat ke Mesir singgah Thailand, dalamnya mahasiswa banyak kan. Ditanya sama pramugarinya, mau daging apa mau ikan? Ya kawan-kawan banyak milih daging. Paling macam peci itu pilih daging ya. Rupanya dia setelah makan semua baru ditanya daging apa, daging babi gitu orang itu. Mau muntah-muntah semua. Ini turunnya jelas turunnya di Thailand gitu, di Bangkok. Turunnya di Bangkok gitu ya. Janganlah pilih yang berbahaya, pilihlah yang pasti gitu ya, ikan gitu. Itu pun kita tidak tahu kuali masaknya pun kan bermasalah juga gitu. Baik. Nah, itu tadi. Mana tadi? Bagaimana dengan tulang? Pertama, tulang tidak bisa disamak. Maka kalau tulang itu bangkai, apa makna bangkai? Tulang binatang yang tidak disembelih, mati kambing misalkan, tulangnya, maka selamanya akan jadi bangkai, maka dia jadi najis. Tapi kalau seandainya tulang binatang yang disembelih, maka dia tidak najis. Buktinya apa? Dihisap-hisap boleh, dimasak sup boleh, begitu. Jadi itu berbeda ya. Nah, ini masalah menyamak kulit binatang. Illal adami, kecuali adami. Adami yang dimaksud adalah manusia. Mengapa? Karena Allah memuliakan jasad manusia. Kalau orang mati, kita pegang kulitnya, itu kulitnya tidak bangkai walaupun dia sudah mati. Yang mati jadi bangkai itu adalah binatang yang tak disembelih. Kalau manusia tak perlu disembelih. Manusia mati, dia tak jadi bangkai. Maka memegang jasad manusia yang sudah mati, kita tidak bernajis. Hanya saja orang yang memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi pula. Tapi itu pun tak wajib, menunjukkan dia tak najis. Kalau dia najis, maka wajib dia mandi. Tapi dia hanya sunnah untuk mandi bagi orang yang baru selesai memandikan jenazah. Mengapa? Karena mungkin dia ketika mandikan jenazah ada kotoran-kotoran. Karena di antara cara mandikan jenazah itu nanti mengurut perutnya sehingga keluar kotorannya. Maka orang yang mandikan jenazah itu disunnahkan, sunnah, tidak wajib. Kalau dia najis, maka hukumnya wajib dia mandi. Begitu ya. Nah, jadi kita pegang mayat,
atau kita cium mayit, apakah kita bernajis atau tidak? Tidak bernajis. Nah. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang diskusi dulu masalah itu ataupun masalah-masalah yang lain sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pula dalam menggunakan bejana. Wala yajuzu, ada? Wala yajuzu, dan la tidak yajuzu boleh, dan tidak boleh isti'malu menggunakan awani bejana-bejana. Bejana ini maksudnya apa? Piring, mangkok, ember air. Itu namanya bejana gitu ya. Misalkan ibu berwuduk nih, menampung air, tampungan alat yang digunakan untuk menampung air itu namanya bejana ya. Dan tidak boleh isti'malu menggunakan awani bejana-bejana az-zahabi wal fiddati yang terbuat dari emas dan perak. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena dulu menjadi kebanggaan raja-raja. Jadi raja-raja dulu menunjukkan kesombongannya. Dia punya alat untuk alat makannya terbuat dari emas, alat minumnya terbuat dari perak. Begitulah kurang lebihnya, untuk menunjukkan kesombongan. Jadi dulu emas dan perak ini sebagai lambang kesombongan, sehingga dia tidak boleh digunakan. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ghairihima, menggunakan selain daripada keduanya. Apa benda-benda mahal selain daripada kedua itu? Mutiara misalkan. Apalagi? Ya, artinya kita punya gelas terbuat dari permata gitu misalkan, tak jadi masalah. Hanya sini yang diharamkan itu hanya terbuat dari emas dan perak. Minal awani, daripada bejana-bejana kita. Gitu dia. Jadi ibu misalkan, apa hubungannya dengan bersuci? Hubungannya dengan bersuci, bolehkah ibu berwudu menggunakan ember, dan ember itu terbuat dari emas dan perak? Tidak sah. Tapi kalau ibu pakai emas dan perak itu kan jadi anting, jadi gelang, menjadi kalung, tak jadi masalah. Tapi kalau ibu gunakan itu sebagai penampung bejana air, maka haram hukumnya. Bapak-bapak misalnya ngopi bu, pakai gelas mana pak? Yang emas. Itu haram hukumnya, tidak boleh digunakan. Gunakan yang gelas plastik ataupun gelas kaca saja. Adapun benda-benda mahal tapi selain emas dan perak, maka diperbolehkan. Nah, masuk bab berikutnya, faslun, pembahasan lagi. Wasiwaku, sudah masuk ke dalam siwak, muqaddimah daripada bersuci. Apa yang dimaksud dengan bersiwak di sini? Siwak yang dimaksud adalah membersihkan gigi, baik menggunakan kayu maupun menggunakan sikat gigi, sama saja. Wasiwaku, dan siwak itu menggosok gigi atau menyikat gigi atau membersihkan gigi, mustahabbun, itu disunnahkan. Ini banyak dalil-dalil tentang ini ya, hadis-hadis tentang ini banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan orang solat sikat gigi maka pahalanya 70 kali lipat dibanding orang solat tidak membersihkan giginya. Itu menunjukkan keutamaan, fadail amalnya banyak. Fi kulli halin, pada setiap keadaan, pada keadaan apapun, baik mau solat ataupun di luar solat. Cuma nanti ada penekanannya ketika mau solat. Illa, kecuali ba'da zawali lis-shaim. Ini dia. Illa, kecuali ba'da, setelah zawali, tergelincirnya matahari, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa dalam mazhab Syafi'i, itu menyikat gigi jangan setelah masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur maka boleh menyikat giginya. Nah, batas maksimalnya kapan? Makruh ya, tidak haram ini. Makruh kalau dia di atas zawal. Zawal itu tergelincir matahari, berarti masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur maka makruh, tidak haram.
makruh bagi orang yang berpuasa menyikat giginya. Kalau ada orang menyikat gigi setelah zuhur, apakah batal puasanya? Tidak batal puasanya, hanya saja dia tidak mendapatkan kesempurnaan fadilah, karena dia hanya melanggar makruh, tidak melanggar haram. Nah, itu beda. Kalau kita melanggar makruh, itu berarti dia khilafus sunnah, berlawanan dengan sunnah, tidak berlawanan dengan yang halal haram. Nah, bagi orang yang berpuasa, maka dia boleh menyikat giginya, tapi dengan catatan tadi apa? Jangan sampai zawal. Termasuk juga kumur-kumur. Bolehkah berkumur-kumur? Boleh, tapi dengan catatan kumur-kumurnya tidak boleh bersangat-sangatan bagi orang yang berpuasa. Kalau dia bersangat-sangatan, jatuh ke hukum makruh. Apa yang dimaksud dengan bersangat-sangatan? Misalkan dia berkumur-kumur saking kuatnya sampai mendungak-dungak begitu, itu namanya bersangat-sangatan. Kalau bersangat-sangatan, maka hukumnya makruh, tidak sampai pula haram. Jadi kalau ada orang berkumur, biarkan saja, itu cuma makruh, tidak sampai kepada haram, tak sampai batal. Tapi kalau terminum oleh dia gara-gara itu, sudah otomatis dia batal wudunya, batal puasanya gitu ya. Itulah mengapa dia dimakruhkan, supaya kita jangan sampai kebablasan, itu maksudnya. Wahua, dan sikat gigi itu fi salasati, dalam 3 mawadhi, dalam 3 keadaan, asyaddu, sangat-sangat istihbaban, sangat-sangat disunahkan. Jadi sunnah secara umum, tapi dalam 3 keadaan tingkat sunnahnya sangat tinggi. Apa saja yang 3 itu? 1, inda, ketika taghayyuril, berubah fami. Fami itu mulut, bau mulut maksudnya. Berubah bau mulut. Min azmin, disebabkan oleh ya ada benda yang dimakan dan lain-lain, itu seperti makan durian atau makan jengkol dan lain-lain. Wa ghairihi, dan selainnya. Ini yang pertama. Misalkan kita habis makan durian, sendawa-sendawa pula, orang sebelah udah agak risih tengok kita, maka saat itu sangat kuat kesunahan kita untuk menyikat gigi. Apa contohnya lagi? Kita tadi makan jengkol mentah, main gigit-gigit aja sampai hampir 30 biji habis. Asalkan dia bersendawa, udahlah pingsan orang ciumnya. Ini orang seperti ini, dia sangat-sangat sunnah hukumnya kalau dia menyikat gigi. Intinya mau dengan karena makanan atau tidak karena makanan. Bisa saja kan, misalkan masalah yang lain. Ada masalah lain, misalkan dia punya penyakit lambung misalkan. Biasanya pantang dia makan lama sikit, mulutnya langsung bau. Maka ketika bau itu dengan alasan apapun, maka dia disunahkan untuk sikat gigi. Karena di antara fadilah, keutamaan atau hikmah disunahkan sikat gigi agar dia tetap diterima di masyarakat dan segala macam. Ini penting ya, apalagi nanti kita bergaul di tengah masyarakat, jadi ustadz, jadi ustazah, jadi mengajar ke murid. Jangan sampai murid itu tak dapat baca Quran gara-gara gurunya tak sikat gigi gitu. Nah, itu bisa saja ya, karena keadaan kita tidak dalam keadaan terbaik. Mohon maaf, kita mau bergaul dengan istri kita, tapi tidak pula dalam sikat gigi. Kasihan istri kita, kebauan, napas. Si istri juga demikian, ketika suaminya mengajak dia untuk berhubungan, dia mesti dalam keadaan terbaik. Disitulah sunnahnya, disitulah dia dapat pahala banyak. Bersolek dalam keadaan terbaik, dalam keadaan harum. Ini sikat gigi aja tidak, mau gimana, hilang selera bapak. Dia kehilangan kesunahan. Ibu ini bisa dilaknat oleh Tuhan karena dia tidak mau berdandan. Maka salah satu penyebab perempuan nusyus di dalam Al-Quran ada disebut perempuan nusyus dalam surat An-Nisa ayat 34. Kata ulama, bentuk salah satu nusyus perempuan, nusyus itu artinya kedurhakaan perempuan kepada suami. Dia tidak mau bersolek depan suaminya. Itu layak untuk ditegur. Setelah ditegur tidak mau, dia boleh dipisah ranjang. Maka setelah pisah ranjang tak mau, buat dia takut dengan kita, dengan gestur-gestur tubuh yang menakutkan. Salah satu bentuk nusyusnya istri adalah tidak mau dia berdandan depan suami. Jadi berdandannya istri depan suami itu adalah pahala terbesarnya seorang, ibadah terbesarnya seorang istri. Maka, dan itu hak suami, begitu juga. Kurang lebih begitulah nanti pembahasannya di bab nikah.
Kita masih di bab bersuci ya. Masih bab anak-anak nih. Belum sampai bab dewasa lagi. Yang kedua, wa indal qiyam, ketika bangun minan naum, dari tidur. Mengapa bangun dari tidur disunahkan untuk sikat gigi? Karena diyakini orang bangun dari tidur mulutnya bau. Terutama dia mau sholat berjamaah. Orang yang mau berjamaah, maaf ustazah, itu kayaknya WC-nya masih diperbaiki. Kemarin ada kerusakan, mohon izin ke pendopo boleh? Atau ke atas boleh, ke pendopo juga boleh. Nah, kenapa bangun tidur sangat disunahkan orang untuk berwudu, sikat gigi? Karena orang bangun dari tidur itu biasa mulutnya bau. Maka orang bapak kalau tak sikat gigi dan mulut bapak sangat bau subuh-subuh, sebaiknya bapak nggak usah ke masjid. Bahkan ketika ulama menyusun hal-hal yang membuat orang sebaiknya jangan ke masjid berjamaah apa? Mulut bau yang tak bisa dihilangkan. Maka kalau bapak maghrib makan durian misalkan, kuat baunya. Habis mau insya, bapak sikat gigi tak hilang baunya. Dan bapak sendawa-sendawa, bapak sholat di rumah sendiri, jangan ke masjid. Nah, begitu dia ketentuannya. Nah, ya. Ketika kita tersebut mereka dengan berdua lah, artinya kan tidak membuka aib mereka. Gimana? Ya memang tugas kita negur orang lah. Ya, tapi negurnya itu tentu dengan baik gitu ya. Pak lain kali makan duriannya nanti habis saja gitu misalkan. Ya itu dia paham dia maksudnya apa. Tapi kalau kita carut-carutin dia bapak gitu ya, itu tuh enggak baik. Iya. Ada seperti itu Ya yang paling pengalaman mungkin di subuh. Banyak orang tak mau sikat gigi, pergi ke masjid subuh. Ketika sujud dia nguap-nguap. Orang di sebelahnya itu nanti nahan napas sepanjang-panjangnya karena dia nguap-nguap terus gitu. Hilang kekhusyukan orang. Menjaga kekhusyukan kita wajib hukumnya, dan menjaga kekhusyukan orang pun itu juga wajib hukumnya. Nah, di antaranya apa yang membuat hilangnya khusyuk orang? Bau mulut kita, badan kita, bau segala macam. Maka itu harus kita jaga. Nah, bangun dari tidur terutama subuh, pastikan kita sikat gigi. Sikat gigi ini kalau kita bisa pakai odol itu jauh lebih baik, menghilangkan bau. Lupa kita buat sikat gigi, minimal sekali kita sikat pakai jari kita. Minimal sekali kita sikat pakai jari kita. Itu kalau udah tak ada lagi itu misalkan. Kita pergi kemana-mana kan tak mungkin bawa odol gigi kemana-mana. Bawa kayu siwak itu hilang-hilang terus misalkan. Kalau bisa kita bawa kemana-mana mungkin lebih aman. Biar bisa kemana kita singgah sholat, kita bisa menjalankan sunnah. Yang ketiga, wa indal qiyam ila shalah, ketika akan melaksanakan salat. Inilah tingkat yang paling tertinggi di dalam sikat gigi. Setiap kali, berapa kali? Kalau dalam Islam itu sikat gigi malah 5 kali minimal. Mau subuh sikat gigi, mau zuhur sikat gigi lagi, mau asar sikat gigi lagi. Islam itu lebih bersih dibandingkan dengan sistem kehidupan apapun. Cuman kita aja tak menjalankannya kadang. Kenapa kita tak menjalankannya? Karena kita menganggap yang sunnah-sunnah ini nanti dulu lah gitu. Padahal kalau kita kerjakan tentu jauh lebih baik. Jadi mau solat. Ini bukan mau wuduk ya, tapi mau solat. Nanti ketika berwuduk ada lagi sunnah, di antara sunnah berwuduk itu sikat gigi. Tapi ini berbeda, mau solat. Karena bisa jadi bapak wuduknya terjaga terus, bapak mau salat zuhur tapi wuduknya subuh tadi, bisa saja kan? Nah, bagaimana nanti bapak mau zuhur, bapak tidak mau wuduk, maka sikat gigi, tetap sikat gigi, tetap sunnah sikat gigi meskipun tidak mau berwuduk. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu dalam hidup dia selama 40 tahun tidak pernah selama 40 tahun salat subuhnya pakai wuduk salat isya. Apa maksudnya itu? Selama 40 tahun dia tak tidur malam beribadah. Sehingga dia wuduk salat isya tadi masih terpakai untuk salat subuh. Nah, begitulah bagaimana dulu potretnya ya, saudara. Ya dulu begitu tuh yang biasa gitu. Kita sekarang menganggapnya luar biasa karena lemahnya iman kita. Kalau orang dulu biasa saja gitu. Nah, itu dia sudah hampir jam 10. Jatah saya sudah mau habis. Kita nunggu pemateri berikutnya. Ada yang ingin diskusi dulu, saya persilakan. Jika tidak ada, nanti kita istirahat. Silakan jika ada yang diskusi. Silakan Pak. Tadi masalah makanan bawang, jengkol, tete tadi kan makruhnya. Jadi kalau dia sendiri di hutan gitu ada makan gitu,
masih tak makruh enggak dia makan itu? Apa yang membuat dia makruh? Yang membuat makruh itu bukan karena namanya petai, bukan karena namanya jengkol, tapi karena dia bau mulut. Jadi semua makanan yang bau mulut kita, maka dia akan membuat dia menjadi makruh. Seperti orang Arab suka makan bawang putih. Dia makan bawang merah yang kecil-kecil itu mentah-mentah, grab, akhirnya mulutnya bau. Itu yang pertama ya, biar kita tahu. Jangan kita tuduh jengkol sama petai ini saja yang makruh ya. Tapi makruh di sini maksudnya makanan yang membuat mulut bau. Yang kedua, yang bikin dia makruh karena bau mulutnya. Bagaimana kalau ibu ini jago masak sehingga dia bisa memasak jengkol sehingga jengkol itu tak hilang, tak bau lagi mulut orang makannya. Apakah masih makruh? Tentu tidak. Karena yang membuat dia makruh adalah bikin baunya. Tapi ibu ini jago masak. Dimasaknya jengkol sekuali, kencing tidak bau di kamar mandi, mulut tidak bau gitu. Kadang ada mulut tak bau, cuman ketika masuk kamar mandi jadi bau. Di situ juga letak makruhnya. Kita makan jengkolnya kemana, tapi singgah buang airnya kemana gitu. Orang yang kita singgahi itu yang tersiksa. Ya, rumah makan yang menjual jengkol, tapi kita sholatnya di masjid gitu, kencingnya ke masjid. Orang di masjid yang tersiksa. Nah, masalah itu. Nah, kemudian pertama, yang ketiga, makruh itu boleh nggak dimakan? Kalau makruh, boleh. Berdosa nggak makan yang makruh? Tidak berdosa makan yang makruh. Dia nama makruh itu adalah khilaful ula. Apa arti khilaful ula? Sebaiknya jangan. Itu saja. Dimakan, tidak masalah. Ini makruh. Cuman menghindari makruh lebih baik, itu saja. Nah, jadi ada orang tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan. Jangankan petai, babi aja boleh dia makan kok. Kalau dengan catatan dia udah hampir mati gara-gara kelaparan, ya. Kan banyak ayat-ayat bicara tentang itu. Famaniturra ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih. Kalau sudah sampai mudarat dah hampir mati, rupanya nampak babi sedang golek-golek di situ. Kambing enggak ada, yang ada babi lagi main-main di situ. Tangkap babinya, makan untuk menyelamatkan nyawa yang dalam keadaan darurat. Tapi kalau ada kambing, kebolehan makan babi tadi enggak dibolehkan. Nah, sekarang ada jengkol misalkan. Ada pula timun misalkan. Ya tentu saja kita lebih afdal milih timun gitu. Tapi masalahnya pusat saya lebih selera makan kalau pakai jengkol. Ya, ini kan masalah makruh gitu ya, tak sampai masalah haram gitu. Orang makan jengkol jangan dicela pula. Bapak ini tercela bapak. Kenapa saya tercela? Bapak makan jengkol. Ini hanya masalah khilaful ula. Sebaiknya kenapa? Karena khawatir nanti orang bau mulutnya, di sekitaran orang nanti tersiksa. Itu aja sebenarnya. Tapi sekarang ibu-ibu ini udah jago-jago masak. Dia bisa digulainya jengkol itu mau mulut kita enggak ada lagi gitu. Cuman pas kencingnya baru. Nah, itu yang belum ditemukan oleh ibu-ibu nih. Gimana caranya masak jengkol pas terkencing enggak bau gitu. Ada lagi yang diskusi yang lain? Kalau tidak ada lagi, sebelum kita istirahat, saya ingin menyerahkan semacam support lah untuk komunitas takdir. Nanti kan di Ramadan banyak kawan-kawan akan terjun berdakwah di sekitaran Palas. Jadi saya sama teman-teman, bukan lembaga YTWU ya, tapi kawan-kawan di teman-teman saya kumpul-kumpul duit, dapatlah 7.700.000. Jadi 7.700.000 ini silakan saya serahkan ke takdir, silakan diolah nanti untuk nyupport kawan-kawan. Mungkin ada masjid yang katanya tak bisa ngasih amplop gitu ya. Ya kita namanya juga pinggir ini. Kadang orang bangga di tengah kota sana kajian di tempat mereka pagi siang malam. Saya sering udah bilang sama mereka, kalian ini kaji pagi siang malam. Kasihlah satu kali ke kampung, ke daerah-daerah nih, saya bilang. Misalkan dulu yakin itu kan pagi siang malam. Mintalah biaya sekali saja untuk ke pinggir-pinggir. Jadi biaya yang mereka keluarkan itu, maka sekali dari 3 kali dalam sehari itu sekalinya oper ke kawan-kawan yang di pinggir supaya dakwah di pinggir ini juga berjalan. Nanti lama-lama kita pikirkan gimana supaya nanti kita lebih kuat.